waktu lintas dengan cukup baik. Kalau misalkan menurut gue juga dari Council Hall langsung ke arah desap perbatasan ya. Seperti biasa juga Command Post bakal menjadi tempat yang bisa dibilang bakal baku hantam. Jelas. Kenapa sih gak kapok lo turun Command Post? Kenapa ya? Kalau gue tuh biasanya tuh orangnya tuh kalau udah sekali ngelakuin itu tuh kapok gitu loh. Karena kalau misalkan sekali lu turun di Command Post itu banyak banget tempat yang bisa lu halangin sih. Tapi nampaknya satu orang udah terjatuh itu Kanar dengan seorang Hennes yang udah dapet baret ternyata awal-awal. Ya ampun, tembakan sniper sudah emang leher dari IOG di mana ada Kanar yang terkena dan Valve Dead jatuh dari atas. Ya ampun, abang lu baru di revive bang. Baru di revive langsung lompat langsung di knockdown lagi. Tapi kali ini kalau misalnya kita lihat dari Bionet sendiri juga udah terkena cukup banyak damage. Dan dari IOG langsung regroup sepertinya bakalan langsung ngerasing nih ke arah tim dari RRQ. Yes, dan kali ini masih coba untuk mencari posisi juga dari IOG-nya yang sudah mengamankan lower ground di mana Chanzu udah melakukan baku tembakan ke arah tim IOG di mana Rule God masih coba untuk lompat-lompat dulu. Abang Rul cari vision di manakah pemain RRQ berada? Ya, yang mana sebenarnya resource-nya juga masih minim banget dari tim Island of Gods. Ini agak sedikit berbahaya kalau misalkan peperangannya itu dibawa agak sedikit lambat. Tapi kita pindah di sini ada tim Aura Esport yang bakalan ketemu sama tim Aero Wolf. Bener banget, tapi Bang di sana ada setengah darah hilang. Ambilan Amek bakal coba untuk mundur terlebih dahulu perlahan, coba untuk berputar. Di mana gue belum melihat lagi nih yang lain dari mana Piu. Ternyata mendapatkan posisi yang cukup enak menurut gue. Kalau misalkan ketarik ke sini Aero Wolf-nya bisa hilang semua sih. Ya, yang mana Sion soalnya lumayan jauh ya posisinya ya. Tapi dari Aero sendiri ada satu pemain yang harus di-knock down. Piu udah bakalan langsung racing ke arah depan dan udah mulai jump shoot di sana. Berhasil untuk di-knock down satu orang. Yes, dengan 10-14 ya shotgun dari Piu juga pasti akan mendapatkan korban lagi. Ada dua yang cukup responsif dari Piu. Dimana Amek dengan VSS berhasil menekan satu orang back. Langsung jatuhkan kembali lagi Aero Wolf. Bakal tumbang di posisi ke-12 oleh Aura Esports. Piu, pria idaman wanita. Luar biasa banget ya. Kalau udah jump shoot itu 3 pemain langsung dipulangin sama dia. Berani banget ya, shotgun nembak-nembak habis itu langsung pasang blue walls, temennya langsung follow up, bener-bener jepitan yang bagus banget. Tapi kita nggak selesai begitu aja karena masih ada Rarki dan juga Elon of God yang bakal perang kali ini satu orang Pac-Man bakal coba pulangkan ke lobby. Di mana ternyata Lord udah nggak ada, Bion berhasil jatuhkan tinggal 2 orang. NST benar-benar sampai habis ternyata berhasil harus dipulangkan gitu ya oleh Island of Gods. Ya, yang mana RRQ menjadi tim ke-11 yang udah dipulangkan di lobby. Aero Wolf tim ke-12, tapi sepertinya ada Boss Nightmare juga yang lagi perang sama tim DG Esport. Yes. Dan ini dia. Once again, kalah hari. Perangnya tuh cepat banget. Biscuit kan bisa dibilang, ini mapnya gede, ini mapnya malesin. Enggak, ini mapnya seru banget. Mapnya sebenernya seru banget. Fight ada di mana-mana. Di sini Riza bakal coba untuk mencari posisi di mana God dengan shotgun berhasil mendapatkan Jafra. Langsung dipulangkan gitu aja. Pemain dari DG gue rasa bakal satu orang lagi udah cabut. Gue gak tahu kemana. Jafra menjadi bait doang kali ini. Dan Bos mendapatkan 3 poin eliminasi di arah Command Post dan dia bisa naik ke arah atas buat ya. Nah, halo. Aduh. Langsung aja di sini udah ada open fire yang mana Aide di sana udah sempet ngelempar grenade. Ada Maybe di sini udah pakai extra udah bakal mantau terus ke arah para pemain dari DG. Tapi dari DG sendiri udah langsung nge-split satu orang ke sisi kiri. Dan ini dia player of the match. Ronde kedua ada Bigetron Maybe dengan 7 poin kill ya, luar biasa banget ya. Bigetron namanya 2 buya, dapat player of the match juga. Dan ini juga Bigetron masih belum kelihatan ya untuk di ronde ketiga kali ini ya. Bener, sekarang posisinya bahkan Bigetron berada di ujung map banget. Mereka ada di pojokan, terpojok bisa dibilang. Kalau misalkan mau lari pun mau kemana nih, mau keluar map gak bisa ya. Karena udah dialangin juga sama tim Dunia Games yang udah ada di depannya. Kali ini mereka bakal coba untuk melebarkan sayap. Mereka bakal coba untuk lebar cari jalan dulu. Nyari jalan tuh, nyari vision, buka jalan. Karena tim DG juga udah ngalangin nih. Ada Bigetron nih di depan ya kan, musuh nih ya. Kita langsung ngalangin nih biar mereka tuh pastinya gak bisa masuk dalam zona. Ya, yang mana dari DG sendiri juga nge-split positionnya juga benar-benar baik banget. Setupnya dia ngebagi 2 di belakang dengan jarak yang bisa gue bilang jaraknya mid, sedangkan 2 rasanya di depan. Itu benar-benar kayak nempel banget. Tapi kalau misalkan sampai terlepas kali ini, Bigetronnya sendiri soalnya udah benar-benar kayak mutusin buat nge-splitnya jauh banget. Ternyata mereka berhasil melarikan diri. Kali ini tim DG gagal untuk mendapatkan mangsanya. Mereka harus mundur terlebih dahulu dan masuk dalam zona karena mereka juga butuh untuk masuk dalam zona kali ini. Ya. Tapi nampaknya gue dengar suara tembakan karena di sini ada Red Bull Rebellion yang udah nembakin tim Bigetron kali ini, di mana satu orang di luar sana juga udah menjadi vision tentunya. Tim Bigetron kali ini mendapatkan lawan yang lain di arah Mamot. Ternyata Calvin berhasil ditekan di Menanca juga terjatuh 1 untuk 1. Masih menunggu bala bantuan karena Ziko-nya juga mendapat posisi, mana Regar pun berhasil dijatuhkan oleh Mr. Home. Yes, yang mana kali ini juga dari Mr. Home bener-bener posisinya enak banget. Dia udah bener-bener dapetin ke knockdown lagi. Gary dan Regar di sini sepertinya masih
Rom dan juga Zay dari kejauhan. Coba untuk menyelamatkan Zico, tapi nampaknya Zico gak bisa diselamatkan kali ini. Bahkan coba dikejar kali ini Zay. Ada Gloss 2 biji langsung coba untuk jump shot karena Maybe ternyata masih belum bisa dilakukan Maybe. Ada Gloss juga masuk dari Maybe. Masih tembakan lagi di mana Zay. Coba untuk nge-clutch kali ini tapi ternyata gak bisa. Ada tembakan lagi dari Rebit. Harus tumbang di posisi 10 tinggal 9 tim. Dan RBR ternyata begitu ganas. Wow, Red Bull Rebellion ini bener-bener kayak tim-tim yang emang kayak bikin gue gimana ya, bikin gue penasaran juga. Sebenarnya dia dari game pertama itu konsisten, terus dari Bigatron Beat yang tadi dapetin Buya, bener-bener ketemu sama RBR dan harus puas di peringkat 10. Jadi ini otomatis bakal lebih ngacak lagi, kayak yang gue bilang kan, masuk round ketiga hawanya, anginnya langsung beda lagi, kayak yang tadinya ke utara langsung ke selatan. Bener. Seperti tim-tim yang pasti baru panas ya di pertengahan ronde juga pasti karena dia udah pertengahan ronde di ronde ketiga. Gimana RBR sih bener-bener serem banget ya. Ganas banget. Mereka bisa numbangin tim yang udah 2 kali ya di game 1 dan game 2. Dan itu ngebuka peluang di mana tim yang sekarang kalau misalnya kita ada standing round, ada Aura, ada Louvre itu bisa naik ke atas loh. Dari Aura dan juga Red Bull Louvre juga bahkan bisa naik. Iya, karena poinnya juga benar-benar tipis banget ya. Dari Red Bull ke arah RRQ aja beda 4 poin. RRQ-nya juga tadi udah sempat tusun juga ya. Yes, tapi ada war lagi dengan Louvre dengan Aura kali Deadly berhasil dipulangkan Kolbi. Tinggal 3 orang berarti dari Aura. Kalau misalkan nggak salah ya. Karena bakal dikejar juga kali ini oleh tim Louvre. Aura Gans berhasil dijatuhkan tinggal juga Amek pria dapat wanita berbuat apa karena Amek udah maju pas Magana berhasil memakan korban di main berhasil dijatuhkan. Langsung berian di belakang tembakan Amek pun gak sadar. Ini dia combo Tsubasa Misaki langsung mendapatkan seorang Amek dan ternyata Fader langsung mulangin Amek ke lobby gitu ya. Tinggal 1 orang tersisa dari Aura. Ternyata masih ada Gans yang masih perlu kepada bantuan juga. Weekend gitu aja tinggal 1 orang lagi dari Aura yaitu pria idaman wanita yang cepat melawan 2 orang dari Louvre King kali ini. Udah ketahuan kali ini bakal dimajuin sama Fader. Fader dari sisi kanan tapi berhasil untuk digocek sama Pio. Bakal coba di jump shoot kah? Masih coba ditahan di balik tapi itu dia pria idaman wanita beserta Aura Esport pulang di peringkat ke-9. Padahal sedikit lagi tapi dia masuk ke dalam jendela yang salah karena ada orang lain di sana yang sudah menempati tempat duluan pastinya. Kali ini zonanya masih gede banget tinggal 8 tim 24 orang yang masih hidup. Kalau misalkan kita lihat mapnya, ya ampun tinggal dikit banget jumlah tim yang ada di sini. Memang kayak bener-bener sisa dikit banget, warna-warnanya juga udah berkurang. Rasa-rasanya gue pengen nge-cast terus-terusan di Kalahari. Gue demen Kalahari. Iya, Jadi cepet ya. Cepet kan banget. sebelumnya kan Purgatory ya. Sebelumnya Purgatory dan itu tempo. Wih, lama banget temponya. Dan bener-bener kalau misalnya kita lihat ini dari Louvre sendiri masih ada di luar zona yang benar-benar jauh banget. Tapi ada satu pemain di sini yang sepertinya agak sedikit nyasar. Yang ini bakal bahaya banget kalau misalkan sampai ke spot sama tim DG Eternal. Siapa tuh kira-kira ternyata bos satu orang masa ada di bawah entah ngasih vision entah memang ketinggalan sama teman-temannya karena di sini bos juga bisa bilang nge-splitnya jauh banget ya 2-1-1 bahkan kalau misalnya kita lihat di map. Ya, yang mana 2-1-1 juga, tapi benar-benar ada 2 pemain yang ini dia Rahmat. Harus berhati-hati sebenarnya ke spot sama salah satu pemain dari bos yang ternyata satunya lagi udah langsung regroup ya. Aduh, Aimgot hampir aja terlalu lambat dari SKS seorang Rahmat mengenai kepala dari Aimgot juga karena Aimgot udah keburu lari duluan. Sekarang bakal coba regroup dulu dari bos karena udah sadar juga dari tim 3 games yang masuk dalam pengaruh bos dan Onyx Ares juga pun ada di sana. Satu orang masih membanggakan dari tim bos yaitu Riza ternyata oleh Red Bull langsung di-enter bawah-bawah oleh Onyx Ares. Ya, yang kali ini juga masih bakal coba langsung ditappingin sama Zexia. Tapi di sana I'm God masih coba untuk benar-benar nahan. Kali ini dari Boss Nightmare udah kesisa 3 orang aja nih. Yes, udah pakai baret ya. Haide. Ternyata Haide juga udah kena tembak. Masih pakai medkit juga bersama Inhaler juga pastinya di sini udah ada I'm God dengan snipernya udah melihat keberadaan dari tim Onyx udah dipantau. Kita coba diselidiki terlebih dahulu karena kali ini ada Haide juga. Mereka tinggal 3 orang karena Rizanya keculik kali ini. Ya, yang mana sebenarnya ini posisinya bener-bener agak sedikit rumit sih kalau sampai ternyata next zone itu nggak bergerak ke arah sini. Tapi di sini kayak jarang-jarang juga ya terjadi tim fight ya. Bener, dan melihat juga di bawah masih ada tim dunia game ya kan. Ini berbahaya sebenarnya kalau misalnya mereka terlalu lama di sini juga karena dunia game juga udah nunggu. Kelihatan I'm God. Kalau misalnya kena sekali tembak, mokonya kena, baretnya kena langsung di stop pasti ya sama I'm God. Karena sniper Aimgat nih udah kayak namanya Aimgat. Bener-bener Aimgat ya untuk sniper. Dan ini dia kalian bisa lihat circle-nya yang mana bener-bener kayak udah rapat di wilayah tengah. Ada Red Bull Rebellion, ada dari Boss Nightmare dan juga ada dari tim Onyx, ada EVOS dan juga sisanya masih pada jauh-jauh ya. Ada DGEZ yang sepertinya mulai nge-spot ke arah para pemain dari Louvre. Dan itu dia dari Gits udah berhasil untuk di-knockdown dan sepertinya bakalan langsung di ending nih sama dari DGEZ. Iya, dan pemilihan dari tim DG juga yang pastinya
dari UAV pastinya mereka nembak ke arah gitu sekaligus. Tapi kali ini malah mengundang tim DG yang asli di belakang. Ya. Waduh, yang mana udah Oh, mulai Eternal itu, terdengar Eternal, ya. ternyata. DG Eternal udah mulai nge-spot ya. Ada satu pemain DG yang lain, saudaranya ada di bawah. Tinggal sendirian, itu easy. Yang udah pastinya udah dipantau juga sama Raven. Tidak terlalu jauh juga, tapi memang jauh dari zona pastinya mereka bisa menghalangi. Mereka memilih untuk masuk zona terlebih dahulu. Ya, daripada harus nungguin satu pemain yang notabene zonanya juga circle-nya emang bener-bener jauh banget. Tapi ternyata di sisi lain ada God yang lagi bolak-balik ke knockdown sama para player dari tim Onyx nih. Yes, Fear juga berhasil mendapatkan Rainbow kali ini. Gue gak tahu MGAT berhasil diselamatkan apa enggak. Tapi kali ini ternyata Zixia berhasil mendapatkan ID juga tinggal satu orang. Berarti kalau misalnya salah satu bakal ditembak lagi oleh seorang Ice dari bawah dengan exit 8 dan ditembak ke atas. Terlalu out of vision. Gak bisa kemana-mana, danger zone pun ada di luar. Di mana pemain dari Boss nampaknya masih bisa mendapatkan temennya satu. Turun ke bawah semua. Bahkan coba tuh di revive. Tapi kali ini memilih untuk revive juga dari Boss Esports. Ya, yang mana kalian sebenarnya dari Boss Nightmare sendiri emang bener-bener open field banget ya di atas. Karena kan itu kita I'm God, oh my God, ada snipernya di sini yang masih ternyata belum bisa mendapatkan para pemain dari tim Onyx. Aduh, seandainya tadi aimnya kena itu bener-bener rata banget pasti pemain dari Oni karena mereka itu gak ada kesempatan untuk revive. Tapi kali ini bakal coba untuk regroup terlebih dahulu dari pemain Boss Nightmare. Gak bisa masuk ternyata ke tenda. Bahaya banget ada di danger zone kayak gini ya. Tapi ternyata para player dari Onyx semuanya udah bisa di revive. Siapa tuh yang lompat-lompat? Ada dari DG Eternal ternyata loncat-loncat di atas ya. Lewat ini ya zipline ya, punten slur ya lewat aja kan ya. Punten seluruh langsung lewatin, dia nggak tahu di sini lagi tim fight berdarah-darah ya kan. Ini enggak mati satu pun main Onyx karena mereka memilih untuk turun ke bawah dulu dan itu menjadi kesempatan juga untuk Boss Nightmare juga nge-revive. Tapi ya posisinya jadi gak enak buat Boss sih sebenarnya kalau misalkan mereka harus dimakan zona dan tiba-tiba Onyxnya juga main sabar ya kan, mereka dapat zona sedikit di bawah. Iya, yang mana sebenarnya ini yang benar-benar kayak lebih diuntunginnya dari tim Onyx itu sendiri. Iya. Tapi kemungkinan kalau misalkan dari tim Boss Nightmare-nya punya grapple hook, gua rasa bisa. Kalau ada di grapple hook ya, tapi kalau misalnya dari tadi sempat I'm God doang yang ngeluarin grapple hook dan grapple hooknya udah dipakai lagi untuk naik ke atas. Oh iya, masih ada pelurunya soalnya kan grapple hook juga. Iya. Dan Onyx coba untuk bergerak perlahan tapi gue rasa itu nggak usah sih karena memang mereka masih dapat zona banget sedikit. Mereka tinggal nunggu Boss Nightmare turun naik ke bawah sih kalau misalkan dari gue ya. Personal gue karena mereka turun ke bawah pun susah ya. Yes. Harus bener kata lu harus punya grapple hook dan mereka juga gak dapet zona kali ini. Pemain Onyx malah dapet zona 2 tapi tembak. Aduh, gak ada damage yang masuk ke arah musuh dari M-God kali ini snipernya dari tadi pelurunya miss ya. Tembak lagi, aduh miss lagi M-God ya ampun. Bakal coba untuk berlari dengan aloknya kali bakal coba untuk bergerak masuk dalam zona kali ini ada juga Fear. Yang udah memantau dari kejauhan dengan scope 4-nya. Nembak ke arah depan lagi lalu bergerak langsung tembak lagi dengan headshot langsung hilang Rehaite. Langsung ke lobby ini dia poin untuk tim Boss. Tapi di sisi lain juga ada tim DG yang masuk ke dalam pertarungan menjadi third party nampaknya Beb. Iya, yang mana pada kali ini juga dari tim Boss Nightmare udah mulai kelihatan karena pemain Onyx yang ada di bawah. ID bakal coba nabuh dan harus terjamjut dan di knockdown kali ini. Dan kita lihat ada I'm God yang kali ini kesel sendirian bakalan ketemu sama satu player dari Onyx dan itu dia baik banget tapi tersteal kill oleh para player dari tim EVOS Esports. Aduh, EVOS yang nyayur kill lagi di kalah hari. Ya ampun, tadi gue kira DG ternyata itu EVOS. Salah lihat ternyata sang macan putih udah nembak juga di mana DG. Kali ini bakal menjatuhkan tim RBR. Mr. Home tengah hilang, bakal coba mengkewet kita terlebih dahulu di mana Absol juga udah menyiapkan posisinya. Mr. Home itu menjadi suatu senjata yang berbahaya untuk tim DG nampaknya karena posisinya kelihatan banget. Iya, bakalan coba nahan aja di bawah dan ini dia next circle jahat banget bener-bener ada di tengah yang mana semua player yang ada di luar harus masuk ke tinggal 5 tim 10 pemain yang live untuk kali ini lihat. Isem 13 dapetin sana karena Fadel udah memang kelihatan juga pasti bakal dilempar granat gitu aja di belakang masih ada Easy tentunya masih bertahan kali ini masih ada lagi ada Bayrat lagi yang tembakan depan. Glossnya udah mulai kelihatan di mana Sil bakal coba bergerak masuk ada Gloss dipasang terus responsif menahan damage dari musuh. Gak ada kesempatan untuk tepat tapi Red Bull berhasil dieliminasi oleh EVOS tinggal 4 tim tersisa apakah EVOS bisa buyah kali ini karena ternyata DG pun tumbang yang tinggal satu orang tinggal DG EVOS dan juga satu lagi Louvre ternyata di sana baby. Itu dia kali ini Raven juga bakalan harus berhati-hati karena dari atas EVOS yang udah siap untuk turun ke bawah bakalan coba ditahan dulu ada granat yang dilempar sama para player dari EVOS. Comel apa yang terjadi dua pemain dari DG udah harus dipulangkan dan Kenzo bakalan coba majuin kah bakalan coba ada di balik lu dan itu dia EVOS Esports benar-benar berhasil mendapatkan para pemain dari DG Eternal. Galau guys, ini udah game EVOS banget karena pada tinggal sendiri bakal coba untuk